Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita awali ta'lim pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah. Allah sudah mengingatkan bagi kita di dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita sebenarnya salah satu kiat sukses seorang muslim, salah satunya adalah melalui sholat tahajud. Saya sering diminta menjadi juri, dulu sudah puluhan tahun lah. Tapi karena sekarang sudah berhenti terhadap perhelatan keluarga Sakinah Teladan sehingga tidak menilai lagi. Jadi ketika menilai keluarga Sakinah Teladan, yaitu keluarga yang telah dapat melakukan seluruh amalan ajaran agamanya dengan baik, tentu rukun Islamnya sudah terpenuhi, yaitu syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa Ramadan, dan juga haji. Apalagi kemudian ditambah dengan amalan sosialnya yang berupa biasanya adalah infak, sedekah, dan wakaf. Nah, salah satu kiat dari para keluarga Sakinah Teladan itu adalah ketika beliau, para keluarga Sakinah Teladan ini, bagaimana mengarungi kehidupannya, dia senantiasa menggunakan waktu-waktu malamnya untuk sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Ya karena sebagaimana tadi sudah diingatkan oleh Allah, dan sebagian malam fatahajjad bihi nafilatallah, maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Jadi sebagai ibadah tambahan, tentu ketika kita sholat tahajud, sholat fardunya itu sudah ditunaikan. Jadi tidak boleh kemudian kita sholat tahajud mempeng, sholat subuhnya malah kesiangan umpamanya ya. Sholat tahajud kan seperti kamala mungkin mulai jam 3 sampai jam 4 sampai menjelang subuh. Mau subuh kok malah ketiduran sampai jam 5 mungkin baru subuhan. Itu tidak boleh. Jadi ya sholat fardunya tetap dikerjakan, ditunaikan, diutamakan, tapi sholat tahajudnya itu sebagai ibadah tambahan. Jadi jangan sebaliknya, umpamanya mau sholat tahajud tidur dulu untuk sholat tahajud, ternyata isyanya belum, malah isyanya ya nanti akhir-akhir, malah isyanya enggak sholat isya, tahajudnya enggak sholat tahajud, langsung subuh. Nah itu salah. Maka harus diupayakan kita sholat 5 waktunya juga ditunaikan, dan tambahannya adalah sholat tahajud. Ada seseorang yang
ya ini pengalaman dari seorang keluarga. Betapa sulitnya ketika mencapai sebuah keluarga yang ingin dari sisi jasmani, dari sisi kebutuhan fisik, kebutuhan materi terpenuhi. Jadi keluarga ini sangat, mohon maaf, terlunta-lunta di dalam mencari nafkahnya. Jadi sangat kerepotan ketika menjadi karyawan swasta, juga gajinya tidak cukup, mencoba untuk kemudian wira swasta berdagang, itu juga halangannya banyak. Jadi ternyata berdagang juga tantangannya berat, apalagi persaingan usaha. Kadang mohon maaf ada yang mencoba memakai jurus-jurus spiritual, jurus-jurus paranormal. Jadi ada orang yang baru masak saja, masak dijual, itu orang bilang bahwa apa yang disajikan itu, makanannya itu sudah bau, padahal baru dimasak. Dan bagus menurut ya orang yang memasak ini, penjualnya ini. Tapi ternyata memang ada persaingan usaha sehingga menurut orang itu ada dikirimi sesuatu yang kemudian menjadikan barang-barang yang dijualnya itu menjadi tidak baik bagi orang lain. Ada juga persaingan usaha yang kemudian, mohon maaf, padahal toko itu buka terus, tapi orang tidak pernah belanja. Katanya apa? Katanya tokonya tutup. Jadi seolah-olah dikasih tabir oleh orang yang pintar begitu ya, sehingga orang itu tidak datang di toko itu. Jadi seolah-olah tokonya tutup, padahal buka. Persaingan usaha, dia akhirnya juga bangkrut ketika berusaha. Nah, kemudian dia berusaha belajar dari seseorang yang kemudian memberikan nasihat kalau ingin dunia insya Allah melalui kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ingin kehidupan dunianya baik, maka kehidupan akhiratnya baik. Nah, salah satu kehidupan akhiratnya baik itu adalah bagaimana aktif, bagaimana dia kemudian menunaikan sholat 5 waktunya itu dengan tertib. Jadi memang di dalam sebuah hadis ada ya yang mengingatkan kita kalau kita insya Allah sholat terus menerus, sholat fardu dan berjamaah, tidak pernah ketinggalan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, kita belum pernah ketinggalan mulai dari rakaat awal, maka insya Allah akan dijauhkan dari siksa api neraka dan juga dimudahkan dalam segala kesulitan hidupnya. Jadi dia berusaha untuk bisa memenuhi sholat jamaah. Sholat jamaah tidak pernah terlambat. Jadi di awal waktu dia sudah bersiap, sehingga ketika imam itu takbiratul ihram, dia sudah mendapati takbiratul ihram itu. Jadi jamaahnya itu ya mulai takbiratul ihram, tidak lepas dari selesai takbiratul ihram, dia mendapati itu. Kemudian 5 waktu senantiasa beliau ikuti sampai alhamdulillah ada perkembangan selama beberapa hari, beberapa bulan, karena itu dilakukan secara rutin. Ditambah dengan sholat tahajudnya, sholat malamnya, sholat lainnya, sholat tahajud ketika pertengahan malam, kemudian dia bangun dan berdoa. Nah, alhamdulillah ternyata tabir yang kerumitan hidup, kesulitan hidup itu akhirnya Allah membukakan pintunya. Kesulitan-kesulitan yang dia terpas selama ini di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan jasmaninya, kebutuhan fisiknya, materinya, alhamdulillah Allah memberikan jalan. Allah memberikan jalan sehingga kemudian usahanya
menjadi bagus dan berkembang dan berkembang. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sebenarnya orang sukses, kiat sukses ketika sebagai muslim itu ingin menjadi seorang yang sukses, salah satunya adalah melalui sholat tahajud. Demikian juga ketika saya menanyakan kepada keluarga Sakinah Teladan, apa sebenarnya kiat di dalam menempuh keluarga Sakinah Teladan sehingga anak-anaknya sukses, kemudian kebutuhan jasmani rohaninya terpenuhi dan menjadi contoh bagi orang lain. Ternyata salah satunya adalah sholat tahajud, sholat malam. Itu biasa dia kerjakan, tunaikan, dan bersama suami, istri, kemudian diajak juga anak-anaknya. Nah, kita kadang yang sulit itu mengajak anak-anak, ya, mengajak anak-anak. Orang tuanya itu sudah bagus, itu, tapi ketika kemudian mengajak anak-anak untuk sholat tahajud ini yang sulit. Sekarang itu mahasiswa kadang sholat malam itu malas, ya, sholat malam itu malas. Jadi tidur sudahlah, nanti bangun subuh. Padahal sudah di setel itu alarm itu. Nyetelnya aja mulai jam 2 alarmnya. Jam 2 di setel, ring, nggak bangun. Setel, padahal ada setel jam 2, di setel jam 3, di setel jam 4 gitu. 3 kali itu. Jam 2 sudah di setel, langsung dimatikan. Oh, nanti aja jam 3 gitu. Jam 3 alarmnya bunyi lagi. Nanti saja, ngantuk. Hanya dimatikan. Jadi alarm pertama untuk mematikan, alarm kedua, alarm sampai alarm ketiga baru bangun. Nah, ini memang kita kadang hawa nafsu kita dipengaruhi, kita digoda oleh syaitan ketika kita mau menunaikan kebaikan, agar syaitan itu tidak ingin mengangkat derajat seseorang. Jadi menggoda supaya Allah tidak mengangkat derajat seseorang, itu digoda oleh syaitan. Nah, inilah yang memang kadang kita harus berhati-hati ketika kita mau menunaikan sholat tahajud, itu halangannya luar biasa. Maka ya harus kita niati. Jadi sebelum tidur kiatnya ya bismillah, berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismillah, saya niat tahajud malam. Insya Allah Allah akan membangunkan. Ya, kalau kita niat, itu insya Allah Allah akan membangunkan. Nah, jadi kemantapan niat itu kemudian Allah yang menggerakkan kita agar kita kemudian menunaikan sholat malam. Jadi sebelumnya kita sudah lambari, kita sudah niati untuk sholat tahajud. Jangan sampai kita tidak berdoa. Ya, kadang kalau sudah otomatis, biasanya orang yang sudah biasa tahajud memang kadang sudah otomatis kadang tidak berdoa pun insya Allah sudah dibangunkan oleh Allah, karena dia di dalam hatinya sudah punya niat agar tiap harinya itu bisa menunaikan tahajud. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini menjadi upaya kita sebagai seorang muslim, insya Allah menjadi muslim yang terbaik. Jangan sampai kita kalah dengan umat lainnya. Umat lainnya kadang, mohon maaf, subuh-subuh kayak gini sudah berkeliaran, sudah dalam usahanya itu mereka sudah kemudian membawa barang dagangannya, bahkan ya karena mereka tidak menunaikan sholat itu kemana-mana sudah usahanya sangat keras. Kita diberikan kiat oleh Allah untuk bangun malam dan mempersiapkan pagi dengan sebaik-baiknya, maka ya upayakan itu menjadi sebuah kiat untuk menuju sukses. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.